Sahabat EKB, sungguh adalah anugerah Tuhan semata kalau pada saat ini saya dapat kembali menyapa saudara melalui acara Wasiat Kekal, berperenungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 1 Mei 2024 ditulis oleh rekan saya Pendeta Cordelia Gunawan dengan judul Mari Berpulih, sebuah ajakan mari berpulih yang didasarkan pada kitab Mazmur pasal 80. Dan yang akan jadi pusat permenungan kita pada kali ini adalah ayat keempat dari Mazmur pasal 80 ini. Sebelum bacanya mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan boleh kembali berjumpa dengan Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan dengarkan. Biarlah Tuhan yang menolong kami supaya firman Tuhan itu sungguh-sungguh melekat dalam hidup kami dan ia boleh mengendalikan perjalanan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan Mazmur 80 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Sahabat, saat ini kita diajar untuk lebih peka terhadap luka batin. Luka batin. Sebab banyak orang yang tanpa sadar membawa luka batin itu dalam kehidupan sehari-harinya. Ada yang terluka karena perlakuan atau perkataan orang tuanya. Ada yang terluka karena perlakuan pasangannya. Bahkan ada juga yang orang tua yang terluka karena perkataan anak-anak atau menantu mereka. Belum lagi di dunia kerja dan juga di pelayanan. Dalam relasi bisa saja tanpa sengaja atau dengan sengaja ya ada luka yang ditimbulkan. Ya, terjadi saling melukai dan dilukai. Nah, luka yang tidak sembuh akan memengaruhi orang yang terluka. Tidak hanya dalam relasinya dengan sang pembuat luka, melainkan juga dalam relasinya bersama-sama dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Mazmur 84 merupakan sebuah permohonan agar bangsa Israel dipulihkan dari dosa dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan memang Allah mampu memulihkan bangsa Israel yang hidupnya carut marut karena dosa. Allah mampu menyelamatkan bangsa Israel. Nah sahabat, Allah yang sama juga mampu menyembuhkan luka-luka yang kita bawa sepanjang perjalanan hidup kita. Kita perlu tenang sejenak dan merenungkan, adakah luka yang kita bawa di dalam perjalanan hidup kita. Jika ada luka-luka yang kita bawa, mari kita datang memohon agar Tuhan memulihkan kita. Luka yang tidak pernah disembuhkan tanpa sadar akan membuat kita atau punya potensi membuat kita membuat luka-luka baru, entah bagi orang lain, entah bagi diri sendiri. Kiranya kita dimampukan untuk menyadari luka kita dan mau berpulih bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ada saja pengalaman-pengalaman dalam hidup kami yang memang dapat membuat luka, entah kami sadari atau tidak sadari. Beri kami kepekaan untuk menyadari luka-luka itu. Supaya dengan demikian, dengan pertolongan Tuhan, kami dapat memulihkan diri. Berdamai dengan hal-hal yang melukai atau orang-orang yang melukai. Supaya dengan demikian sukacita, damai sejahtera yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami dapat terus kami alami. Kami berdoa secara khusus bagi para sahabat-sahabat kami yang mungkin berada dalam keadaan terpuruk karena luka batin yang tak kunjung terpulihkan. Jamah mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Beri mereka keberanian untuk bangkit. Dan kalau mereka tak mampu bangkit seorang diri, beri mereka keberanian untuk datang mencari pertolongan kepada para hamba-hamba Tuhan atau para ahli-ahli yang dapat menolong mereka
menyembuhkan luka-luka batin itu. Terima kasih Bapa, karena kami percaya dengan pertolongan Tuhan, tak ada luka yang tak dapat disembuhkan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.